Malam itu, Zaki melaju dengan ambulans, melintasi jalan sepi yang dihantui bayang-bayang gelap. Di kaca spion, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sosok pria yang tampak terperangkap dalam kehampaan, seolah menunggu untuk diselamatkan. Sudah berapa kali ia melihatnya? Dan apakah itu hanya ilusi? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan di balik kaca spion yang menunggu untuk ia temui? Fard Omini. Zaki menatap lurus ke jalanan yang gelap. Mobil ambulansnya melaju perlahan, menyusuri jalan raya yang sepi, dihiasi dengan hanya beberapa lampu jalan yang kadang menyala redup. Hanya suara mesin mobil dan deru angin malam yang menemani perjalanan itu. Malam itu terasa berbeda, seperti ada yang aneh. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, Zaki hanya mencoba untuk mengabaikannya. Pekerjaan ini sudah terlalu sering dia jalani, dan setiap malam yang sepi selalu berakhir sama, sepi dan penuh dengan rutinitas. Malam ini, dia mengantar jenazah seorang pria yang baru saja meninggal akibat kecelakaan. Dari pengalamannya, Zaki tahu betul bagaimana rasanya berada di antara hidup dan mati, terutama bagi mereka yang harus pergi begitu saja tanpa peringatan. Namun, baginya, kematian adalah bagian dari pekerjaan, sesuatu yang sudah dia pelajari untuk diterima. Tidak ada yang perlu dirasakan lebih dari itu. Jenazah pria itu terletak di belakang kursi penumpang, dibalut kain kafan putih. Zaki menghela napas, berusaha menenangkan dirinya. Hanya pekerjaan biasa, pikirnya. Namun, entah mengapa, malam itu terasa sedikit lebih mencekam. Zaki memperhatikan kaca spion mobilnya, dan untuk sekejap, dia merasakan pandangan asing yang tiba-tiba menyapanya. Ada sosok seorang pria yang berdiri di sana, di balik kaca spion. Sosok itu tampak samar, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang, seperti ditelan kegelapan malam. Zaki terkesiap, matanya terbelalak sejenak, namun segera dia coba menenangkan diri. Hanya kelelahan, katanya dalam hati. Dia tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Lagi pula, dia sudah terbiasa mengantarkan jenazah dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada kejadian aneh. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Sosok yang ia lihat tadi, walau hanya dalam sekejap, terasa begitu nyata. Zaki menatap kaca spion sekali lagi, berharap dia hanya salah lihat. Namun, tidak ada apapun di sana. Hanya bayangan mobil yang memantul dari kaca spion. Kurang tidur mungkin, bisik Zaki pada dirinya sendiri, mencoba menepis perasaan tidak nyaman itu. Mobil terus melaju, dan ia kembali memusatkan perhatian pada jalanan yang terbentang di depannya. Namun, semakin lama, perasaan aneh itu semakin kuat. Zaki menoleh ke kursi penumpang di sebelahnya, tempat jenazah pria yang baru saja meninggal terbaring. Entah kenapa, dia merasa seperti pria itu sedang mengamatinya. Meskipun jelas ia tahu itu tidak mungkin. Zaki menggigit bibir bawahnya dan menepuk-nepuk pipinya, berusaha untuk tetap fokus pada jalanan. Tetapi tak bisa dipungkiri, ada perasaan gelisah yang mulai menggerayangi dirinya. Jalan yang dilalui semakin gelap, dan mobil ambulans itu semakin jauh meninggalkan keramaian kota. Tak jauh dari situ, di tengah jalanan yang sunyi, Zaki kembali menatap kaca spion. Kali ini, dia melihat sosok itu lagi, sosok pria yang sama. Di belakang kaca spion, bayangan pria itu kembali muncul, namun kali ini terlihat lebih jelas. Wajahnya, meskipun samar, terlihat seperti seseorang yang sudah ia kenal. Zaki berusaha keras untuk tetap tenang. Ini tidak masuk akal, bisiknya pada dirinya sendiri. Sosok itu tersenyum, namun senyum itu terasa asing, dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Zaki merasa jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seakan ada ikatan antara dirinya dan sosok itu. Sekilas, Zaki berpikir untuk menghentikan mobil dan keluar untuk melihat lebih dekat. Tetapi dia ragu, takut jika perasaan itu hanya akan semakin mengganggu pikirannya. Sudahlah, ini hanya ilusi. Aku hanya butuh tidur. Zaki mencoba meyakinkan dirinya sendiri, namun
rasa takut itu tetap ada, menggelayuti setiap langkah yang dia ambil. Mobil ambulans itu terus melaju, membelah malam yang semakin sunyi. Zaki kembali menatap kaca spion, namun sosok itu kini menghilang. Hanya pantulan cahaya mobil yang terlihat, menciptakan ilusi-ilusi yang samar. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi padaku? Zaki bergumam pelan. Meski dia berusaha untuk tetap tenang, hati kecilnya mulai meragukan kenyataan di sekitarnya. Mini Zaki menggigit bibir bawahnya, mencoba menenangkan diri setelah kejadian tadi malam. Sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Sesuatu yang membuat dirinya meragukan setiap hal yang biasa dia anggap nyata. Dia mengabaikan perasaan itu. Berpikir mungkin semalam hanya kelelahan. Namun, perasaan aneh itu terus menggelayuti dirinya, seperti bayangan yang tidak bisa ia usir. Malam itu, Zaki kembali berada di balik kemudi ambulans, membawa jenazah pria yang sama. Perjalanan menuju Jawa Timur tetap seperti biasa, sunyi, gelap, dan penuh dengan jalanan sepi yang berkelok-kelok. Hanya suara mesin yang terdengar, tapi kali ini, Zaki merasa sedikit tertekan. Setiap detik terasa lebih berat, dan keheningan semakin terasa mencekam. Saat melewati jalanan yang sempit dan gelap, Zaki merasakan sensasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kaca spion, yang semula hanya alat untuk memantau lalu lintas, kini terasa seperti jendela menuju dunia lain. Zaki meraba kemudi dengan lebih kencang, berusaha menenangkan ketegangan dalam dirinya. Tiba-tiba, dia melihatnya lagi. Sosok itu. Di kaca spion, muncul bayangan samar yang kali ini lebih jelas. Seorang pria berpakaian putih, berdiri dengan kepala tertunduk. Zaki terpaku sejenak, dan seketika itu juga, sosok itu menghilang. Hanya ada bayangan cahaya mobil yang tampak bergerak. Tapi itu cukup untuk membuat Zaki merasa jantungnya berdegup, kencang, tak ada keraguan lagi bahwa ini bukan hal biasa. Zaki mencoba memfokuskan perhatian pada jalan, menahan diri, agar tidak terjebak dalam bayang-bayang yang semakin kuat. Perasaan yang memburuk ini bukan hanya karena ketakutan, tapi juga rasa penasaran yang tak terelakkan. Siapa sosok itu? Mengapa dia selalu muncul di kaca spion? Apa yang sebenarnya terjadi? Zaki mencoba menenangkan dirinya, mengatakan bahwa itu mungkin hanya perasaan khawatir atau kelelahan. Namun, semakin lama dia berpikir, semakin kuat rasa tidak nyaman itu mendorongnya untuk mencari jawaban. Dalam perjalanannya, semakin sering Zaki melihat bayangan sosok itu, hanya sekilas, tetapi cukup untuk membuatnya gelisah. Di saat-saat tertentu, Zaki bisa merasakan kehadiran itu lebih jelas. Seperti ada yang mengamatinya, menunggu saat yang tepat untuk muncul lagi. Seakan ada ikatan tak kasat mata antara dirinya dan sosok itu. Meskipun dia tak tahu siapa atau apa, ini gila, gumam Zaki. Aku butuh istirahat. Namun tak ada waktu untuk berhenti. Mobil terus melaju, menyusuri jalan yang semakin sepi. Hanya beberapa kilometer lagi sebelum tiba di perbatasan, dan Zaki harus mengantar jenazah itu ke tempat tujuan. Dia menatap kaca spion lagi. Sosok itu muncul lagi, lebih jelas kali ini. Wajahnya yang tak begitu asing, seperti seseorang yang dia kenal. Terasa seperti ada hubungan yang terjalin antara dirinya dan pria tersebut, meskipun Zaki tak tahu siapa dia. Zaki merasa perutnya mual, dan kali ini dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Sosok itu bukan sekadar bayangan, itu nyata. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan hanya halusinasi. Hanya saja, Zaki bingung, apakah itu hanya permainan pikirannya, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di luar pemahamannya? Mobil terus berjalan, dan Zaki berusaha keras untuk tetap tenang. Tetapi bayangan itu terus mengikuti, seolah sosok itu tak akan pergi. Keanehan ini semakin mencekam, tapi Zaki terus mencoba untuk mengusir rasa takutnya. Dia tahu, jika dia terlalu tenggelam dalam perasaan ini, maka perjalanan ini bisa berakhir dengan buruk. Tak ada gunanya terlalu berpikir tentang hal yang tak bisa dia jelaskan. Namun, tiba-tiba, mobil ambulansnya berguncang sedikit. Zaki menekan pedal rem. Kaget karena tiba-tiba saja jalanan menjadi bergelombang. Dia melihat ke kaca spion sekali lagi.
Sosok itu muncul di sana, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Pria itu berdiri di samping mobil, seperti menatapnya dengan tatapan kosong. Zaki menarik napas dalam-dalam dan mempercepat laju mobilnya. Namun sosok itu tetap berada di kaca spionnya, meskipun dia mencoba untuk menunduk agar tidak melihatnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang dia rasakan saat itu. Hanya ada ketegangan yang membebani dadanya. Rasanya dunia itu terpecah menjadi dua. Antara kenyataan dan sesuatu yang jauh lebih besar, yang jauh di luar jangkauan pemikirannya. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang lagi. Hanya sisa-sisa ketegangan yang mengisi udara. Zaki merasa seperti ada yang mengikutinya, tetapi saat menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa selain jalanan kosong dan gelap. Ini tidak benar, Zaki bergumam, mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya hanyalah ilusi. Namun, pada saat itu, dia tahu bahwa sesuatu yang tak bisa dia jelaskan sedang terjadi. Kejadian ini bukan hanya sebuah kebetulan, dan Zaki merasa, jika dia terus berpaling, maka dia hanya akan semakin terjerumus ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam. Sesuatu lebih besar, lebih menakutkan, sedang menunggunya. 4 Mini malam itu, Zaki tidak bisa tidur. Setelah kembali ke rumah, ia mengunci pintu dan duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke lantai. Pikiran-pikirannya melayang jauh, kembali, ke sosok pria yang ia lihat di kaca spion. Seperti bayangan yang tidak bisa ia tinggalkan, sosok itu terus mengikuti langkahnya. Zaki mencoba menepisnya, berpikir mungkin ia hanya lelah atau tertekan. Tapi hatinya berkata lain. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Zaki bergumam pada diri sendiri, gemetar sedikit. Ia tahu betul, pekerjaan sebagai sopir ambulans seringkali mengantarkannya pada kejadian-kejadian yang tak biasa. Namun, semua itu selalu terasa biasa saja. Penyakit, kematian, semuanya sudah menjadi rutinitas. Tetapi, kali ini, ada sesuatu yang mengubahnya. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Zaki mencoba meredakan kekhawatirannya dengan tidur, berharap tidur malam akan mengusir kecemasan yang menggelayuti dirinya. Namun, tidur itu tidak datang. Ketika ia terpejam, bayangan sosok pria itu muncul lagi dalam pikirannya. Wajahnya samar, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang membayangi setiap kali ia mencoba mengingatnya. Di luar, hujan turun dengan deras. Suara tetesan air yang jatuh di atap rumah menciptakan irama yang aneh. Zaki menatap keluar jendela, memperhatikan hujan yang mengalir deras. Matanya berat, tapi pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Setelah beberapa jam, Zaki akhirnya memutuskan untuk keluar. Ia butuh udara segar, jauh dari rumah yang terasa semakin sesak. Ia mengenakan jaket tebal dan melangkah keluar, berlari menuju garasi tempat ambulansnya diparkir. Begitu berada di dalam mobil, ia merasa sedikit tenang. Mobil ambulans yang sudah menjadi rumah kedua baginya ini memberikan kenyamanan yang tidak bisa ia temukan di rumah. Mobil ini adalah tempat ia bekerja, tempat di mana dia merasa bisa melupakan beban dunia. Zaki menyalakan mesin, mendengar suara mesin yang biasa itu. Mesin yang selalu menjadi teman perjalanannya. Ia menarik napas panjang, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Namun, saat ia mengemudi, entah kenapa, perasaan gelisah itu kembali muncul. Zaki menoleh ke kaca spion, berharap kali ini tidak ada yang aneh. Tapi, seperti biasa, bayangan itu kembali muncul. Sosok pria itu berdiri di balik kaca spion, menatap Zaki dengan mata kosong. Zaki merinding, tubuhnya terasa kaku. Ia tahu kali ini tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia mencoba untuk tetap tenang, namun jantungnya berdegup lebih cepat. Tangan Zaki mulai gemetar saat ia menggenggam setir. Kenapa kamu selalu muncul? Apa yang kamu inginkan? Zaki berteriak pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri, atau mungkin pada sosok yang ia lihat. Namun tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam, hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Tiba-tiba, dalam sekejap, bayangan itu bergerak, dan Zaki melihatnya berjalan mundur,
menuju ke sisi jalan. Sosok itu seolah-olah tahu bahwa Zaki sedang mengamatinya, dan ia berjalan menjauh, semakin jauh. Zaki mengerutkan kening. Apa yang baru saja ia lihat? Sosok itu berjalan mundur? Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Zaki merinding, dan seketika dia merasa perasaan aneh itu semakin kuat. Tanpa berpikir panjang, Zaki mempercepat laju mobil. Ia merasa tidak aman jika terus berlama-lama di jalan yang sepi ini. Namun, saat ia menoleh ke kaca spion lagi, sosok itu tidak ada lagi, seperti menghilang begitu saja. Perasaan takut yang menghantuinya tidak berakhir begitu saja. Zaki memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia merasa lebih baik jika berada di tempat yang lebih familiar, meskipun tidak ada jaminan bahwa itu akan membuatnya merasa lebih aman. Begitu tiba di rumah, Zaki memarkirkan mobilnya di garasi dan duduk sejenak, menenangkan diri. Namun, kali ini, ketakutannya lebih dari sekadar perasaan yang mengganggu. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar sekilas bayangan atau ilusi. Zaki menghela napas dalam-dalam dan keluar dari mobil. Langkahnya berat, seolah setiap gerakannya terasa terbebani oleh perasaan yang terus mengikutinya. Setelah masuk ke dalam rumah, ia langsung menuju kamar dan duduk di tepi ranjang. Ia membuka laci meja samping tempat tidurnya dan mengambil sebuah foto. Foto itu adalah foto dirinya bersama keluarganya yang diambil beberapa tahun lalu. Zaki menatapnya, mencoba mencari kenyamanan dalam kenangan masa lalu. Tetapi saat matanya tertuju pada gambar itu, pikirannya kembali melayang ke sosok pria yang terus mengikutinya. Apakah itu ada hubungannya dengan pasien tadi? Zaki bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan aku? Pikiran itu terus berputar tanpa henti. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan yang sedang mengintai, sesuatu yang melibatkan dirinya dan mereka yang sudah pergi. Zaki merasa tidak hanya dirinya yang sedang diperhatikan, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih dari sekadar dunia ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Zaki merasakan ketidakpastian yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang tak terduga telah dimulai, dan Zaki hanya bisa merasakannya dalam setiap napasnya. Pagi datang dengan kabut tipis yang menyelimuti kota, tapi Zaki merasa seperti tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Tidur semalam terasa begitu hampa, seakan tubuhnya terjebak di antara dunia nyata dan dunia lain yang tidak bisa ia pahami. Meski matahari sudah terbit, perasaan aneh yang semalam mengganggunya masih mengakar kuat dalam dirinya. Di pagi yang sepi itu, Zaki bersiap-siap untuk kembali bekerja. Tak ada pilihan lain selain melanjutkan rutinitas, meski hatinya penuh dengan ketakutan yang menggerayangi. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang terlihat lebih lelah daripada biasanya. Pandangannya kosong, matanya seperti tak lagi bersemangat. Namun ia tahu, tugasnya harus tetap dijalankan. Ia tidak bisa menyerah hanya karena ketakutan yang melanda. Setelah sarapan cepat dan merapikan dirinya, Zaki keluar dari rumah dan menuju ke garasi. Ambulans yang parkir di sana tampak familiar, seolah-olah menjadi satu-satunya tempat yang memberinya sedikit kenyamanan. Namun, perasaan cemas itu tidak bisa ia hilangkan begitu saja. Kaca spion mobil itu, yang selama ini hanya sebuah alat untuk melihat jalan, kini terasa seperti portal ke dalam dunia lain, dunia yang lebih gelap. Zaki menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam mobil. Hari ini, dia harus mengantar jenazah seorang wanita yang meninggal dunia akibat penyakit kronis. Lagi-lagi, pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama. Tetapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Jalanan yang biasanya sudah bisa diprediksi kini, terasa penuh dengan ketidakpastian. Zaki mulai menyetir, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, seiring mobil melaju, perasaan gelisah itu kembali datang. Ia tahu, tidak lama lagi, ia akan melihat sosok itu lagi. Dan seperti yang ia duga, saat melewati beberapa jalan yang sunyi,
Bayangan itu muncul kembali di kaca spion. Sosok pria yang telah mengganggu tidurnya beberapa malam ini kembali menatapnya, berdiri di tengah jalan dengan wajah yang semakin jelas. Zaki menarik napas tajam. Kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikan semuanya. Sosok itu tidak hanya sekedar bayangan atau ilusi. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Zaki menoleh ke kursi belakang, tempat jenazah wanita yang baru saja meninggal terbaring. Ia merasa seperti ada hubungan yang terjalin antara wanita itu dan sosok pria yang terus muncul. Apa hubungan mereka? Kenapa pria itu selalu muncul setelah jenazah-jenazah ini dibawa? Zaki melanjutkan perjalanan, kali ini dengan lebih hati-hati. Jalanan terasa semakin sepi, dan ia merasa seolah-olah dunia ini hanya dihuni oleh dirinya dan bayangannya. Setiap detik terasa menegangkan, penuh dengan ketidakpastian. "Kenapa kamu selalu muncul?" Zaki berbisik. Matanya tak pernah lepas dari kaca spion. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Bayangan pria itu tidak menjawab. Hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang begitu hampa dan kosong. Zaki merasa seperti ada yang ingin disampaikan, tapi tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan itu. Ada rasa kesedihan yang begitu mendalam di dalam tatapan pria itu, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Zaki merasa tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang harus ia lakukan, tetapi ia tidak tahu apa itu. Saat tiba di kota tujuan, Zaki merasa sedikit lega. Setidaknya perjalanan ini hampir selesai. Namun, perasaan aneh itu tetap mengikutinya. Begitu ia berhenti di depan rumah duka, Zaki menoleh ke kursi belakang dan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Jenazah wanita yang dibawa, yang semula terbaring, tenang, kini tampak seperti seseorang yang sedang menunggu. Zaki melangkah keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Ketika ia hendak mengangkat peti jenazah itu, matanya tertumbuk pada sebuah benda kecil yang terjatuh di lantai mobil. Sebuah cincin emas dengan ukiran kecil di bagian dalamnya. Zaki menundukkan kepalanya, terkejut melihat benda itu. Ia tidak tahu apa yang membuatnya merasa terhubung dengan cincin itu. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Ambil cincin itu." Dengan tangan gemetar, Zaki mengambil cincin tersebut dan menatapnya. Di dalam cincin terdapat ukiran, nama yang tidak begitu ia kenal. Rahayu tertulis dengan huruf yang kecil namun jelas. Zaki merasakan perasaan aneh merayapi tubuhnya saat ia memegang cincin itu. Ketika ia mengangkat peti jenazah dan membawanya ke dalam rumah duka, perasaan itu semakin kuat. Rasa kesedihan yang tak terungkapkan, seolah ada seseorang yang ingin menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Tapi siapa? Apakah itu wanita yang baru saja meninggal? Ataukah ada yang lain yang berusaha menghubungkannya dengan dunia yang telah pergi? Zaki merasa bingung. Bayangan pria yang ia lihat sebelumnya tiba-tiba muncul di benaknya. Apa hubungannya pria itu dengan wanita yang baru saja meninggal ini? Mengapa dia muncul begitu saja setiap kali ia mengantar jenazah? Saat Zaki meletakkan peti jenazah di tempat yang telah disiapkan, ia menoleh lagi ke kaca spion mobilnya. Kali ini, tidak ada sosok pria di sana. Yang ada hanyalah bayangan dirinya sendiri, tampak lelah dan bingung. "Tolong, apa yang harus aku lakukan?" Zaki berbisik pada dirinya sendiri, menatap cincin yang masih tergenggam erat di tangannya. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai, dan mungkin itu adalah perjalanan yang lebih berat dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan lambat, seakan waktu pun ikut terhenti dalam kegelapan yang menyelubungi Zaki. Pekerjaan sebagai sopir ambulans yang dulunya terasa seperti rutinitas kini berubah menjadi pengalaman yang penuh ketegangan. Zaki merasa semakin terjebak dalam perasaan yang sulit ia jelaskan. Sosok pria yang muncul di kaca spion terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memulai perjalanan, bayangan itu selalu ada, entah ia mau atau tidak. Setelah kejadian dengan cincin wanita yang meninggal minggu lalu, Zaki merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia selesaikan, sesuatu yang ia rasakan dalam setiap detik perjalanan. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap fokus pada pekerjaannya, perasaan aneh itu tidak bisa ia singkirkan. Bayangan pria itu,
Cincin yang ditemukan di mobil, semuanya menjadi seperti benang merah yang menghubungkan dirinya dengan dunia yang tidak ia mengerti. Zaki masih merasakan berat di dadanya ketika ia mengemudi pagi itu. Ia merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak berujung, dan setiap jalan yang ia tempuh hanya mengarahkannya kembali ke titik awal. Tangan Zaki gemetar saat memegang setir mobil. Pikirannya kembali terbayang pada sosok pria itu. Sosok yang tampak begitu jelas di kaca spion, namun tidak pernah benar-benar ada di dunia nyata. Tiba-tiba, mobil ambulans itu berbelok ke jalan yang lebih sepi, sejalan dengan tujuan Zaki untuk mengantar jenazah seorang pria yang meninggal akibat kecelakaan. Kali ini, Zaki merasa seperti ada sesuatu yang sangat mendalam, yang menghubungkannya dengan jenazah yang akan diantar. Ia merasa bahwa pria yang baru saja meninggal ini memiliki kisah yang belum selesai, sebuah kisah yang harus Zaki dengar. Saat melalui jalanan yang berliku, tiba-tiba perasaan itu kembali datang. Bayangan pria itu muncul di kaca spion. Kali ini ia berdiri jauh di belakang mobil, seperti menunggu Zaki untuk menyadari sesuatu. Pria itu tampak lebih jelas dari sebelumnya, dengan wajah yang tampak lebih muda, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Kenapa kamu selalu ada di sini?" Zaki berbisik, suaranya serak. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Tetapi seperti biasa, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap Zaki dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan takut dan cemas menghantui Zaki. Tetapi kali ini ia tidak merasa sendirian. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata, "Ikuti dia." Tanpa berpikir panjang, Zaki membelokkan mobil ke arah yang ditunjukkan oleh bayangan itu. Jalanan semakin gelap, sepi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Zaki merasa bahwa ia telah memasuki wilayah yang berbeda, sebuah tempat yang tidak ada di peta. Tetapi di sini, perasaan itu semakin kuat. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah tua. Rumah itu tampak sepi dan terbengkalai, dengan pintu, kayu yang sudah lapuk dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Zaki menatap rumah itu, merasakan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu di dalam dirinya memaksa untuk keluar dari mobil, meskipun tubuhnya terasa berat dan ragu. Zaki membuka pintu dan melangkah keluar, menyusuri halaman yang dipenuhi rumput tinggi. Ia merasa seperti dia sedang berada di tempat yang terlupakan, tempat yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Semakin ia melangkah, semakin kuat perasaan itu mengalir dalam dirinya. Perasaan yang menyuruhnya untuk mengikuti jejak yang sudah tertinggal lama. Tiba-tiba, dari balik rumah tua itu, ia mendengar suara langkah kaki. Zaki menoleh, dan saat itu, ia melihat sosok pria yang selama ini mengikutinya, berdiri di depan pintu rumah. Wajahnya terlihat lebih jelas sekarang. Pria itu tampak lebih muda, tetapi ada sesuatu yang sangat melankolis dalam sorot matanya. Zaki berdiri diam, terperangah. "Kamu siapa?" Tanyanya dengan suara gemetar, meskipun hatinya sudah tahu jawabannya. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Zaki, seperti menunggu sesuatu. Zaki merasa ada pesan yang harus disampaikan, sebuah pesan yang belum selesai. Pria itu kemudian melangkah maju, dan untuk pertama kalinya, Zaki merasakan kehadirannya lebih dekat, lebih nyata. Saat pria itu tiba di depannya, ia mendekatkan wajahnya, dan Zaki mendengar bisikan lembut di telinganya. "Jaga mereka," pria itu berkata. Suaranya penuh dengan keputusasaan dan penyesalan. "Jaga mereka yang belum selesai." Zaki tertegun, dan sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, sosok pria itu menghilang begitu saja, seolah disapu angin. Zaki hanya berdiri di sana, di halaman rumah yang sunyi, dengan tubuh yang menggigil, dan hati yang penuh tanda tanya. Apa yang baru saja terjadi? Siapa pria itu? Dan mengapa ia merasa seperti dia sudah bertemu dengan pria itu sebelumnya? Zaki kembali ke mobil dengan perasaan yang semakin kacau. Kali ini, ia tidak lagi hanya merasa takut, tetapi juga kebingungan yang mendalam. Sosok pria itu bukan hanya sekedar bayangan, dan pesan yang disampaikan kepadanya jelas, meskipun Zaki masih belum sepenuhnya mengerti apa artinya.
Ketika ia kembali melanjutkan perjalanannya, bayangan pria itu tidak muncul lagi. Namun, Zaki tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia merasa bahwa ia baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan ia harus menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Dengan cincin yang masih tergenggam erat di tangannya, Zaki menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Apa yang dimulai sebagai tugas sederhana kini telah menjadi perjalanan yang mengubahnya, membawanya jauh ke dalam misteri yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Zaki tidak tahu lagi kapan perasaan itu berubah menjadi sebuah obsesi. Ia mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Kegelapan yang menunggu di sudut mata, suara-suara bisikan yang hanya terdengar saat malam tiba. Ia merasa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan roh-roh yang belum selesai. Pagi itu, Zaki melanjutkan rutinitasnya dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ambulans itu terasa semakin asing. Seakan bukan lagi tempatnya yang nyaman. Setiap perjalanan yang ia lakukan kini, terasa seperti perjalanan menuju kegelapan, dan ia semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia mengantar jenazah, seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, Zaki merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Sosok pria itu, yang selalu muncul di kaca spion, kini terasa semakin dekat. Namun kali ini, ia tidak hanya muncul dalam bayangan. Sosok itu hadir dengan jelas, berdiri di pinggir jalan, menatapnya dengan mata penuh permintaan yang tak terucap. Zaki menekan pedal gas, mencoba mengabaikan bayangan itu. Tapi matanya tetap terpaku pada sosok pria yang terus mengikutinya. Ia merasa seperti dikejar oleh masa lalu yang tak bisa ia hindari. Akhirnya, ia tiba di rumah duka. Begitu keluar dari ambulans dan menatap jenazah, Zaki merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan energi yang kuat di sekelilingnya. Energi yang penuh dengan penyesalan, kesedihan, dan mungkin sebuah permintaan terakhir. Tanpa berpikir panjang, Zaki menoleh ke arah rumah duka. Tiba-tiba, ia melihat sosok pria itu muncul di ambang pintu, menatapnya dengan wajah penuh keputusasaan. "Bantu aku," pria itu berbisik, suara yang hampir tak terdengar. "Bantu aku menyampaikan pesan ini." Zaki merasa tubuhnya kaku. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah titik balik, saat ia harus memutuskan, apakah ia akan melanjutkan hidup seperti biasa, ataukah ia akan menerima kenyataan bahwa ia bisa merasakan kehadiran roh-roh yang belum selesai. Pesan itu jelas. Sekarang Zaki tahu apa yang harus ia lakukan. Mini Zaki duduk terdiam di mobil ambulans, tangan menggenggam setir dengan erat. Semua yang terjadi semakin membingungkannya, namun ada satu hal yang semakin jelas di benaknya. Dirinya tidak bisa lagi menghindari kenyataan ini. Ia mulai memahami bahwa roh-roh yang ia temui bukan hanya sekadar penampakan. Mereka adalah mereka yang belum selesai. Mereka yang memiliki pesan yang harus disampaikan. Hari itu, Zaki kembali menjalankan tugasnya. Kali ini mengantar jenazah seorang wanita yang meninggal akibat serangan jantung. Namun, ia tahu, perjalanan ini bukan hanya sekadar mengantar jenazah. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di ujung jalan. Sesuatu yang membuat detak jantungnya semakin cepat. Sesampainya di tengah perjalanan, saat melewati sebuah desa kecil yang sepi, Zaki melihatnya lagi. Sosok pria yang selalu mengikutinya, berdiri di tepi jalan dengan tatapan kosong. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pria itu tidak hanya berdiri, ia mengangkat tangan, seperti meminta Zaki untuk berhenti. Zaki menekan rem mobil dan perlahan menghentikan ambulans. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa harus mengikuti apa yang dikatakan oleh sosok itu. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Begitu Zaki keluar dari mobil, sosok pria itu mulai mendekat. Wajahnya semakin jelas, namun tak ada tanda-tanda kebahagiaan di matanya. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Zaki merasa seolah-olah roh itu ingin berbicara, ingin mengungkapkan sesuatu yang penting. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Zaki bertanya. Suaranya sedikit gemetar. Pria itu mendekat, dan Zaki bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti dirinya. "Bantu aku," pria itu berkata. Suaranya lirih.
bantu aku menyampaikan pesan kepada keluargaku. Zaki merasa perasaan berat, itu kembali menyelimutinya. Ini bukanlah kebetulan. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tugasnya lebih dari sekadar mengantar jenazah, tapi juga menyelesaikan apa yang tertinggal. Pesan-pesan yang belum sempat disampaikan oleh mereka yang telah meninggal. "Pesan apa?" tanya Zaki. Matanya tidak bisa lepas dari sosok pria itu. Pria itu memalingkan wajahnya, seperti merenung sejenak, kemudian berkata, "Aku meninggal dalam kecelakaan, dan mereka tidak tahu bahwa aku masih mencintai mereka. Aku ingin mereka tahu." Zaki merasa hatinya tercekat. Ia tahu, ini adalah titik di mana ia tidak bisa lagi mundur. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk membantu mereka yang telah pergi, menyampaikan pesan-pesan yang tertinggal. Dengan penuh keyakinan, Zaki mengangguk. "Aku akan bantu kamu," katanya pelan. Saat pria itu menghilang dalam kabut yang tiba-tiba muncul, Zaki tahu, ia tidak bisa lagi kembali ke hidup yang lama. Hidupnya telah berubah selamanya, dan kini ia tahu apa yang harus dilakukan. Membantu mereka yang telah meninggal menyampaikan pesan terakhir mereka, "For O Mini." Zaki kembali ke mobil dengan perasaan yang semakin membebani. Sosok pria yang meminta bantuannya itu, kini tak lagi hanya sebuah bayangan, tetapi sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Setiap detik perjalanan terasa semakin berat, dan setiap tikungan, jalan seakan membawa Zaki lebih dekat pada keputusan yang tidak bisa dihindari. Setibanya di rumah duka, Zaki melihat keluarga wanita yang baru saja meninggal berkumpul, masih terkejut dan bingung dengan kehilangan mendalam. Zaki bisa merasakan kesedihan mereka, bahkan sebelum membuka pintu mobil. Namun, ia tahu, tugasnya kali ini berbeda. Ia tidak hanya mengantar jenazah. Ada pesan yang harus disampaikan. Sambil mengangkat peti jenazah, Zaki menatap ke sekeliling, mencari keberadaan sosok pria yang tadi muncul. Namun ia tak melihatnya lagi. Sosok itu seakan menghilang, tetapi pesan yang tertinggal dalam hatinya tetap jelas. Ia harus membantu keluarga wanita ini mengetahui hal yang belum mereka tahu. Tanpa banyak bicara, Zaki mendekati keluarga yang sedang berdiri di ambang pintu. "Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan," katanya pelan, hampir tak terdengar. Mereka menatap Zaki, heran. Tetapi ada ketegangan di wajah mereka yang mengatakan mereka merasa ada sesuatu yang tak beres. Zaki menarik napas panjang, merasakan berat yang menekan dadanya. "Esa, wanita ini, dia masih mencintai kalian. Dia ingin kalian tahu bahwa dia pergi dengan penuh penyesalan karena tak sempat mengucapkan itu." Keluarga itu terdiam, terkejut dengan kata-kata Zaki. Ada keheningan yang mencekam, lalu air mata mulai menetes di wajah mereka. Zaki tahu, inilah momen yang akan mengubah segalanya. Ford O Mini. Zaki kembali ke mobil dengan perasaan yang semakin membebani. Sosok pria yang meminta bantuannya itu kini tak lagi hanya sebuah bayangan, tetapi sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Setiap detik perjalanan terasa semakin berat, dan setiap tikungan jalan seakan membawa Zaki lebih dekat pada keputusan yang tidak bisa dihindari. Setibanya di rumah duka, Zaki melihat keluarga wanita yang baru saja meninggal berkumpul, masih terkejut dan bingung dengan kehilangan mendalam. Zaki bisa merasakan kesedihan mereka, bahkan sebelum membuka pintu mobil. Namun, ia tahu, tugasnya kali ini berbeda. Ia tidak hanya mengantar jenazah. Ada pesan yang harus disampaikan. Sambil mengangkat peti jenazah, Zaki menatap ke sekeliling, mencari keberadaan sosok pria yang tadi muncul. Namun ia tak melihatnya lagi. Sosok itu seakan menghilang, tetapi pesan yang tertinggal dalam hatinya tetap jelas. Ia harus membantu keluarga wanita ini mengetahui hal yang belum mereka tahu. Tanpa banyak bicara, Zaki mendekati keluarga yang sedang berdiri di ambang pintu. "Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan," katanya pelan, hampir tak terdengar. Mereka menatap Zaki, heran, tetapi ada ketegangan di wajah mereka yang mengatakan mereka merasa ada sesuatu yang tak beres. Zaki menarik napas panjang, merasakan berat yang menekan dadanya. "Wanita ini, dia masih mencintai kalian. Dia ingin kalian tahu bahwa dia pergi dengan penuh penyesalan karena tak sempat mengucapkan itu."
Keluarga itu terdiam, terkejut dengan kata-kata Zaki. Ada keheningan yang mencekam, lalu air mata mulai menetes di wajah mereka. Zaki tahu, inilah momen yang akan mengubah segalanya. Par-o Mini Zaki mulai membantu roh-roh menyampaikan pesan terakhir, menemukan kedamaian di antara mereka yang telah pergi. Zaki berdiri di depan ambulans, menatap langit, senja yang perlahan memerah. Semua yang ia alami, semua roh yang ia temui, telah mengubah pandangannya tentang kehidupan dan kematian. Dulu, ia hanya seorang sopir ambulans yang menjalani rutinitas harian. Namun sekarang, ia merasa seperti memiliki tujuan yang lebih besar, lebih penting. Ia tidak lagi hanya mengantar jenazah. Ia menjadi penghubung antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap, membawa pesan-pesan yang belum sempat disampaikan. Hari itu, Zaki menerima panggilan lain. Seperti biasa, ia bersiap untuk perjalanan baru. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa di setiap perjalanan, ada roh yang perlu dibantu, ada pesan yang perlu disampaikan. Saat ia melangkah ke dalam mobil, Zaki merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendirian lagi. Setiap langkahnya, setiap perjalanan yang ia tempuh, selalu ada seseorang, roh yang membutuhkan bantuannya. Dengan senyum kecil, Zaki mulai menghidupkan mesin mobil. Jalan baru yang ia tempuh adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan, namun juga penuh dengan harapan. 4O Mini